Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Titi selaku PLT SDN 2 Gunung Calang. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru Staf Tata Usaha SD Negeri 2 Gunung Calang. Izin pada kesempatan pagi ini Ulun ingin berbagi praktik baik terkait dengan keikutsertaan Ulun di dalam pembatik level 4. Ini sebenarnya sebuah kejutan karena kemarin Ulun seharusnya tidak lulus, namun menggantikan guru dari Pelumpang Tengah kalau tidak salah. Jadi kemarin dapat email dari BLPT agar kiranya Ulun bisa bergabung di kelas berbagi dan berkolaborasi di pembatik level 4. Karena juga berbarengan Ulun saat ini sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan bersama National Institute of Education Singapura. Menunggu anggaran, kemungkinan di bulan 12 nanti Ulun akan berangkat ke Singapura untuk melaksanakan pendidikan. Jadi ini adalah momen di mana Ulun akan sedikit berbagi, bukan bermaksud untuk menggurui bubuhantian, tapi ini adalah salah satu upaya Ulun dalam mengikuti kegiatan pembatik ini. Dan kemarin juga ketemu kepala dinas, dan kepala dinas lanjutkan Pak, apa yang perlu dinas bantu bilang aja. Saking beliau menyupport Ulun, jadi Ulun sedikit malu karena Ulun ada perasaan kemarin itu mau mundur karena ketidaksanggupan Ulun. Dua kegiatan sekaligus Ulun ikuti seperti itu. Baik, langsung saja materi hari ini Bapak Ibu. Ulun akan menyampaikan materi tentang pekan depan. Itu adalah akronim dari pembelajaran menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif. Jadi Ulun di sini mengembangkan sebuah media pembelajaran. Kenapa menggunakan media pembelajaran artikulet? Karena artikulet ini yang pertama dia sistemnya offline dan dia sistemnya berbasis aplikasi dan pembuatannya mudah. Karena sama halnya seperti kita bikin slide PowerPoint, tapi dia lebih interaktif karena ada banyak tombol. Kita bikin tombol, kita bikin media tersebut seperti game layaknya anak-anak yang senangi. Kemudian media ini juga offline karena di tempat kita ini kan kesulitan jaringan, jadi saya mengembangkan media pembelajaran ini. Nah, ini adalah tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah memberikan inspirasi dan pengetahuan baru pada peserta tentang penggunaan media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, memfasilitasi diskusi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif. Nah, ini adalah tujuan, kemudian visi dan misi. Ini adalah gambaran tujuan pendidikan nasional yang termuat di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang mana pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian untuk visi misi Ulun sebagai seorang guru, yang pertama visi mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk misi itu adalah meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kita mungkin di sekolah kita, ini mayoritas di daerah kawasan Pamukan Selatan, itu mungkin keterbatasan sumber daya, baik itu keterbatasan sumber daya finansial, kemudian keterbatasan sumber daya aset yang dimiliki sekolah, sarana dan prasarana. Cuma kita di sini, guru-guru ataupun muridnya, kita punya semangat. Jadi yang terpenting dalam melakukan perubahan itu adalah kita perlu semangat. Semangat itu menurut saya adalah tidak menyerah akan keadaan, tetapi orang yang bersemangat itu adalah menjadikan kegagalan sebagai pelajaran yang berharga dan terus berjuang mencapai keberhasilan. Dan kita sebagai seorang guru yang perlu kita pahami, kita sebenarnya tidak mampu membuat murid kita pintar. Karena yang mampu membuat murid kita itu pintar, yang bisa membolak-balikkan pikiran, kemudian akal,
kemudian perasaan manusia itu adalah yang maha pencipta. Jadi tugas kita sebagai guru itu adalah mendidik agar murid kita pintar. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berdoa. Jadi tugas kita sebagai guru ini hanya bisa berusaha bagaimana caranya murid kita pintar, dan kita hanya bisa mendoakan bagaimana murid kita bisa menjadi cerdas, dan soal hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pahami konsepnya seperti itu. Kemudian latar belakang kenapa saya membuat media pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah karena student agency. Student agency itu ada 3. Yang pertama adalah suara, kemudian ada pilihan, dan ada ownership dan kepemilikan. Jadi 3 aspek ini yang mendasari saya membuat media pembelajaran interaktif ini. Karena kita ketahui bersama di dalam era gempuran digitalisasi ini, murid kita perlu keterampilan abad ke-21, perlu menguasai berpikir kritis, kemudian perlu menguasai kreativitas, perlu berkolaborasi, dan perlu dia menguasai dalam hal komunikasi. Dan kemudian pembelajaran juga harus berbasis pada masalah dan kontekstual, kemudian pembelajaran berbasis TIK. Yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah ini adalah ketika kita melaksanakan pembelajaran, misalkan matematika, kita analogikan sederhana, para tukang itu kebanyakan dia tidak lulus, jangankan untuk S1, untuk jenjang sekolah menengah pertama dan menengah atas saja mereka jarang ada yang pendidikannya sampai sana. Tapi ketika kita berbicara keterampilan, ketika kita tanya, ketika bangunan luasnya 5x6, mereka tahu ukuran yang diperlukan untuk membangun, batanya sekian, semennya sekian, pasirnya sekian, dan itu pasti tepat. Itu menandakan bahwa numerasi para tukang itu sebenarnya luar biasa, mereka sangat pintar. Akan tetapi secara teori mereka gagal seperti itu. Itu kategori numerasi. Nah, itu yang kita gambarkan kepada murid kita. Murid kita sebenarnya mampu, akan tetapi mereka belum pernah merasakan, mereka belum pernah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, tapi kita kontekstualkan dalam kehidupan mereka yang sehari-hari. Kemudian untuk muaranya, student agency dan keterampilan abad ke-21 ini nanti akan tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, mengapa harus MPI? Kita pastikan untuk visi sekolah itu selaras sejalan dengan visi kita sebagai seorang guru, di mana visi SMP Negeri 2 Pemukaan Selatan itu mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, kemudian peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan ini adalah gambaran rapor pendidikan di tahun 2022 yang keluar kemarin 2023, kemana hasil rapor pendidikan itu merah semua. Karena memang pertama, bukan murid kita yang tidak mampu, tapi mereka lebih ke arah teknis. Mereka tidak memahami bagaimana cara mengetik, kemudian menjawab, membaca, dan sebagainya. Itu adalah kendala teknis sebenarnya. Kalau secara kemampuan mereka mungkin bisa bersaing dengan peserta didik yang ada di kota, tapi karena mereka gagap, tidak bisa menggunakan atau mengoperasikan komputer, maka mereka itu adalah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kenapa rapor pendidikan kita di daerah ini selalu rendah. Dan ini yang kedua, ini adalah grafik assessment. Ketika saya melakukan asesmen formatif dan asesmen setengah semester, itu adalah grafik gambaran bagaimana rendahnya pemahaman murid dalam bidang yang saya ampu, yaitu mata pelajaran IPS. Nah, saya berupaya untuk melakukan analisis SWOT. Dari mana saya dapat analisis SWOT? Ketika saya kemarin belajar dengan guru besar di Singapura, Singapura itu negara yang kecil, tapi mereka bisa memanfaatkan sumber daya aset, padahal mereka itu tidak punya sumber daya air. Air mereka itu langsung ekspor dari Batam. Mereka sebagian besar sumber air tawar itu berasal dari laut yang disuling, kemudian dirubah menjadi air tawar. Tapi mereka punya kemampuan, pendidikan mereka terbaik kedua se-Asia. Nah, ini salah satu bentuk dari kenapa mereka sering melakukan perubahan. Mereka menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Salah satu kekuatan di daerah kita memiliki sumber daya manusia yang memadai.
kemampuan guru dalam bidang IT, kemudian kita punya guru yang profesional, karena sekarang ini sedang gencar-gencarnya piloting untuk PPG. Jadi kita kemungkinan di tahun akan datang kita memiliki banyak guru yang profesional. Untuk kelemahan, yang pertama rendahnya minat belajar murid dalam pembelajaran, dan yang kedua adalah penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional. Kemudian untuk peluang, bisa pemanfaatan media pembelajaran interaktif, kemudian meningkatnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ancaman kita yang sering kita dapat di lapangan adalah kendala teknis. Misalkan pemadaman listrik, jaringan internet akan terputus. Itu adalah salah satu ancaman, dan analisis SWOT inilah yang mendasari saya membuat media pembelajaran interaktif, karena media ini sifatnya offline dan bisa diakses peserta didik di rumah. Nah, ini adalah pelaksanaan. Jadi di level 2 kemarin saya melaksanakan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Asesmen diagnostik itu bisa kita tanyakan bagaimana anak-anak materi ini. Misalkan kita mengajar tentang bilangan, kita tanya dulu dasar pemahaman tentang bilangan itu apa. Itu adalah salah satu bentuk, tidak mesti asesmen diagnostik ini harus tertulis, tapi bisa kita tanyakan secara personal, bisa kita tanyakan secara lisan mengenai pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin dengan menggunakan model game based learning dengan metode diskusi, dan kemarin saya menggunakan media ular tangga, cetak ular tangga seukuran 4x4. Jadi murid jadi bidak, kemudian anggota kelompok yang lain ada yang bertugas memutar dadu, mengocok dadu, dan kelompok sisanya dia bertugas untuk menjawab. Jadi ada kotak putih, kemudian ada kotak biru. Bilanya kena nomor 4, dapat misalkan kita hitung di kotak biru. Bidak itu boleh melangkah ketika dia bisa menjawab kartu soal berwarna biru. Jadi dia akan bermain sampai selesai, dan yang duluan sampai ke garis finish dia adalah pemenangnya. Itu adalah salah satu bentuk upaya saja untuk menarik minat belajar murid. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan media Kahoot. Sebenarnya ada banyak media, ada Google Form, kemudian ada Kahoot, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk media pembelajaran elektronik yang bisa kita gunakan untuk kegiatan penilaian. Dan yang terakhir adalah refleksi kegiatan pembelajaran. Di level 3 itu berbeda lagi. Kemarin saya menggunakan media pembelajaran audiovisual dari Canva, kemudian melaksanakan asesmen dengan Kahoot, dan yang berbeda di sini saya menggunakan media pembelajaran interaktif. Nah, ini adalah indikator keberhasilan. Jadi sedikit cerita Bapak Ibu bisa diterapkan di tempat kita sini. Jadi MPI ini kemarin waktu tahun 2023 saya membuat MPI. MPI saya buat sedemikian rupa sama seperti aplikasi CBT Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi soal-soal saya tarik dari internet, saya coba cari soal-soal literasi, soal-soal numerasi, kemudian dibagikan kepada murid, diinstal, digunakan di HP, dia latihan menjawab soal-soal ANBK. Dan kami di sekolah juga program ketika kelas 9 melaksanakan ulangan akhir semester karena masih K13, di sela-sela itu kelas 7 dia melaksanakan simulasi ANBK. Kemarin saya beli software CBT-nya di Shopee, murah aja 10.000 rupiah, cuma kita harus memasukkan soal-soalnya. Jadi sedini mungkin dari kelas 7 di SMP 2 Pamukan Selatan itu sudah diajarkan tentang teknis pelaksanaan ANBK. Kalau masalah pengetahuan literasi numerasinya nomor 2. Yang penting kita ajarkan dulu teknisnya seperti apa, dia pandai pegang laptop, terbiasa menjawab soal itu, maka insya Allah nanti akhirnya hasilnya akan bagus. Dan ini adalah grafik asesmen mata pelajaran IPS setelah menggunakan MPI. Ada peningkatan cuma tidak terlalu signifikan. Nah, ini adalah yang saya lakukan kemarin di level 2, ular tangga, kemudian media pembelajaran audiovisual, kemudian asesmen dengan menggunakan Kahoot. Kahoot ini interaktif seperti game Bapak Ibu, karena anak-anak suka main game, kemudian kita aplikasikan di pembelajaran. Pada saat jam istirahat pun anak-anak, nanti dulu Pak istirahatnya, kita lanjut katanya. Saking dia mengapresiasi, menyukai media pembelajaran yang berbasis game seperti ini.
Kemudian ini untuk level 3, ini adalah aplikasi yang saya kembangkan, nanti akan saya tampilkan di akhir. Nah, ini di tahun 2023 gambarannya ada di paling bawah itu ada simulasi AMDK, kemudian itu adalah contoh soal-soal. Baik, langsung saja ulun tampilkan aja untuk aplikasinya seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi yang ulun kembangkan di tahun 2023. Ini bisa di-download di HP, di Play Store bisa. Bikinnya sama seperti Microsoft PowerPoint, tapi dia lebih interaktif. Nah, ini kan ada simulasi AMDK. Saya bikin 3 menu di sini. Kita klik mulai. Ada soal literasi, kemudian latihan soal numerasi, dan latihan survei lingkungan belajar. Bisa kita ambil contoh, misalkan contoh soal literasi. Nah, dia disuruh menjawab cuma sekedar latihan gambaran soal literasi untuk tingkat SMP seperti ini. Kalaunya nanti kita ada waktu sharing untuk mencoba mengembangkan ini, dengan senang hati ulun dan melaksanakannya. Nah, ini adalah gambaran, misalkan contoh dijawab sembarangan aja. Nah, nanti di akhir akan keluar skornya. Cuma melatih aja. Nah, di akhir akan keluar hasilnya. Dan begitu pun juga misalkan kita klik soal numerasi juga demikian. Articulate storyline, Bu. Nah, ini adalah survei latihan lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar, Sulingjar. Supaya anak-anak nanti pada saat Sulingjar dia tidak menjawab yang buruk-buruk, jadi sedini mungkin kita beri gambaran. Kalau yang pertanyaan semacam ini, jawabnya yang baik-baik aja seperti itu. Terkadang mereka kan tidak baca soalnya seperti apa, asal jawab aja, itu yang menyebabkan nilai satuan pendidikan kita rendah. Nah, ini gambaran untuk aplikasi yang tahun 2024 yang baru saya buat waktu pembatik. Hitam-hitam tampuknya tampuk Palawi, hitam-hitam tampuknya tampuk Palawi. Batanglah kamuning luruh kambangnya, batanglah kamuning luruh kambangnya. Nah, kalau ini dia ada musik. Biar hirang panggawi tapi panggawi, biar hirang panggawi tapi panggawi. Awak putih kuning apa gunanya, awak putih kuning apa gunanya. Alahai sayang. Kalau SMP dia tidak punya game. Kalau untuk materi SD, kalau teman-teman ulun itu bikin itu sangat interaktif, karena kan di Articulate-nya ada contoh kuis itu yang menjodohkan. Misalkan ini ada bak sampah, organik, anorganik. Jadi kita hambur gambar sampahnya, dia memasukkan kemana, itu tiap memasukkan sampah yang benar itu dia memiliki skor. Kalau SMP karena sudah lebih ke arah sains, jadi soal-soal yang berkaitan dengan yang keseharian sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau guru-guru SD lu percaya, karena memang materi di SD itu lebih menarik untuk dijadikan game. Misalkan contoh hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di laut, tinggal kita campurkan aja hewannya di mana hidupnya. Misalkan buaya kita taruh ke laut misalnya. Itu kalau contoh teman-teman ulun. Kalau contoh yang ulun bikin ini karena materinya SMP, maka gambaran materinya cuma seperti ini. Tapi dia bisa kita bikin semenarik mungkin, bisa kita gunakan animasi bergerak. Nah, ini adalah
ngetopin ulun. Kemudian untuk menaikkan volume musik atau menurunkan, ini adalah materi. Nah, ini seperti game, tapi sebenarnya PowerPoint. Nih. Nah, ini ada kuisnya juga. Nah, ini kelebihannya Articulate Storyland ini, dia offline, bisa di-download di HP dan bisa dibawa anak-anak ke rumah. Jadi kita tidak perlu buku. Kalau untuk belajar dia bisa buka HP. Dan yang terpenting kita sematkan di situ. Anak-anak, ini waktunya kita belajar ya sore. Jadi kita selipkan absen. Jadi kita tahu anak-anak mana yang membuka. Karena di sini ulun selipkan juga daftar hadir yang terintegrasi dengan Google Form. Jadi kita tahu, oh si A ini dia belajar tadi jam 3 seperti itu. Iya. 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 Nggih. Iya, betul. Nggih. Iya. Ya, materinya ini. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sedikit aja gambaran dari ulun terkait dengan media seperti apa yang ulun buat. Ya, seperti itulah tampilan untuk medianya. Nah, ini penutup dari ulun. Ada kata-kata, jangan lelah untuk belajar, kemudian jangan sungkan untuk berbagi, dan jangan ragu untuk melakukan perubahan. Terima kasih dari ulun, mengucapkan kepada Bu Antian yang sudah berpartisipasi, meluangkan waktu untuk melakukan menghadiri kegiatan berbagi praktik baik atau best practice yang ulun laksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pembatik level 4. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.